menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya diiringi paduan suara Universitas Parahyangan Bandung. Dilanjutkan pembacaan teks Pancasila oleh Wali Kota Bandung, Bapak Muhammad Ridwan Kamil, diikuti seluruh hadirin. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara menyambut kehadiran Bapak dan Ibu, Sanggar Mitra Seni Inten Dewangga akan mempersembahkan sebuah tari semi klasik Sunda karya besar Bapak Raden Cece Sumantri pada tahun 1952.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan selamat datang oleh Gubernur Jawa Barat, Bapak Haji Ahmad Heriawan. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya kita sama-sama dapat berkumpul di tempat ini untuk memperingati pidato Bung Karno 1 Juni tahun 1945 tentang Pancasila. Atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat dan segenap masyarakat Jawa Barat, mengucapkan selamat datang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, dan Ketua MPR Republik Indonesia, Bapak Zulkifli Hasan, serta hadirin para tamu undangan yang berbahagia. Terima kasih atas dipilihnya Kota Bandung, Ibu Kota Provinsi Jawa Barat, Ibu Kota negara-negara Asia Afrika, secara khusus dipilihnya Gedung Merdeka ini, gedung yang sangat bersejarah bagi bangsa-bangsa di Asia Afrika, karena pernah dipakai untuk konferensi Asia Afrika. Sementara bagi bangsa Indonesia, gedung ini pun merupakan gedung Dewan Konstituante hasil pemilu 1945 yang saat ini dipilih untuk memperingati pidato Bung Karno 1 Juni tahun 1945. Semoga dari Gedung Merdeka ini, spirit dan semangat para pendiri bangsa akan menginspirasi kita semua yang hadir di sini. Yang terhormat Bapak Presiden, Ketua MPR dan hadirin yang berbahagia, kita ketahui bersama bahwa rumusan Pancasila yang dikemukakan Bung Karno pada pidato 1 Juni 1945, yakni kebangsaan Indonesia, peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Kelima prinsip dasar Indonesia Merdeka yang dikemukakan Bung Karno tersebut selanjutnya diberi nama Pancasila atau 5 dasar. Diakuinya istilah tersebut atas saran seorang ahli bahasa. Setelah itu dibentuk Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan yang merumuskan Pancasila menjadi ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah melalui proses panjang di antara para pendiri bangsa yang sangat gandrung dan mengedepankan prinsip persatuan Indonesia di antara golongan nasionalis dan golongan Islam saat itu, akhirnya rumusan Pancasila yang dimasukkan ke dalam naskah pembukaan Undang-Undang 45 menghilangkan 7 kata, yakni dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya pada sila ketuhanan menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara menjadi sebagaimana kita kenal saat ini: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hadirin yang saya hormati, akhirnya saya ucapkan sekali lagi selamat datang, selamat memperingati Hari Pidato Bung Karno 1 Juni tahun 1945. Semoga kita dapat memetik nilai-nilai yang terkandung di dalam peristiwa tersebut dan mewujudkannya di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kini dan ke depan, untuk kejayaan dan kemajuan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang sangat saya hormati Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo beserta Ibu Iriana Joko Widodo, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11 Bapak Budiono, Profesor Dr. Budiono, Ketua dan para Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, terutama kepada Bapak Zulkifli Hasan, Ketua dan Wakil Ketua DPR Republik Indonesia, Bapak Akom atau yang terkenal Akom, pimpinan DPD Republik Indonesia beserta para pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Di sini saya lihat Pak Irman Gusman, lalu dari BPK, baik dari MK, dan juga tuan rumah Gubernur Jawa Barat, dan masih banyak lagi para menteri dari Kabinet Kerja yang hadir di sini, dan hadirin dan hadirat sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya hormati. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sungguh hari ini adalah hari bersejarah. 71 tahun lalu, dalam sidang BPU PKI, di bawah pengawasan ketat tentara Jepang, Bung Karno membacakan sebuah pidato yang sangat penting bagi bangsa ini, yang disebut adalah pidato lahirnya Pancasila. Tepatnya yaitu pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato tersebut berisi filosofische Grundsraag, ini bahasa Belanda, fundamen atau filsafat pikiran yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung yang bernama Indonesia Merdeka, yang telah berjuang untuk bersama-sama menjadikan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila, terutama sekali kepada seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih saya. Terima kasih juga kepada mereka-mereka yang telah berjuang selama ini untuk menjadikan Indonesia sebagai sebuah republik yang berdiri sampai hari ini. Sungguh pengakuan ini merupakan momen bersejarah yang telah dengan berani kita goreskan bersama. Dengan spirit Pancasila 1 Juni 1945, jadikan Pancasila 1 Juni 1945 sebagai way of life bangsa Indonesia. Pancasila 1 Juni 1945 adalah prinsip dasar sekaligus jalan penerang yang harus kita ambil untuk terus melangkah, teruslah berjalan, teruslah bergerak, teruslah bersama dalam perjuangan mencapai masyarakat adil, makmur, lahir dan batin, sampai terwujud Indonesia Raya, Indonesia yang sejati-jatinya merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Keluarga besar Bung Karno, tokoh masyarakat, tokoh agama, budayawan se-Jawa Barat, Kota Bandung, para tamu undangan, hadirin sekalian yang berbahagia. Sebagai insan yang beriman, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat hidayah karunia kepada kita semua. Pada hari ini
kita dapat bersama-sama memperingati pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945 dalam keadaan sehat walafiat. Atas nama pimpinan dan anggota MPR, dengan perasaan sukacita, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan Ibu Negara Ibu Megawati tamu undangan lainnya atas kehadiran dan perhatiannya menyambut hari yang bersejarah ini. Satu keniscayaan dalam sejarah perjalanan bangsa-bangsa di dunia bahwa tidak satu pun bangsa dapat menjadi besar jika tidak bertumpu pada akar sejarah budaya bangsanya. Berita gembiranya, setuju atau tidak setuju ke Anda, Pancasila sebagai dasar negara sudah bersifat final. Ternyata hampir 100% mengatakan setuju. 96% mengatakan setuju. Pancasila final. Jadi menurut saya tidak usah terlalu reaktif lah soal komunis itu. 96-70% setuju. Berita gembira berikutnya, penanaman nilai-nilai Pancasila, apakah penanaman nilai-nilai Pancasila diajarkan lagi? Tentu dengan metode terjemahan sesuai dengan perkembangan zaman di sekolah-sekolah atau dimanapun, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, perguruan tinggi dan lain-lain. Yang menyatakan setuju 99,2%, hampir sama. Berita gembiranya Bapak Presiden. Bapak Presiden, Ibu Negara, Ibu Megawati, tamu undangan yang saya muliakan, demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkanlah saya membacakan kutipan puisi yang diciptakan oleh Muhammad Yamin. Judulnya Republik Indonesia. Abadilah Republik Indonesia untuk selama-lamanya, yang dilindungi tumpah darah benua kepulauan yang indah, antara cakrawala langit yang murni dengan bumi tanah yang sakti. Di samping teman di hadapan lawan, negara berdiri dan terdirikan Tuhan untuk keselamatan seluruh bangsa supaya berbahagia segenap ketika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Presiden Republik Indonesia kelima, Ibu Megawati Soekarno Putri. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11, Bapak Budiono. Hadirin sekalian, di tengah kegelisahan negara-negara dunia tersebut dalam menghadapi tantangan dan tatanan baru ini, kita beruntung mempunyai Indonesia. Indonesia yang berbineka tunggal ika. Indonesia yang beragam tapi bisa menjaga toleransi dan ketunggal ikaan. Indonesia yang bisa menjadi referensi bagi negara-negara yang lain. Dan semua itu terjadi karena kita mempunyai Pancasila. Pengakuan itu saya dengar langsung dari pimpinan-pimpinan negara-negara besar dunia. Ketika saya menceritakan Indonesia adalah negara Muslim dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, dengan 17.000 pulau dan beragam etnis dan agama. Kebinekaan kita bukan jadi penghalang kita menjadi negara demokrasi dan sekaligus bisa membangun perdamaian dan toleransi. Kenapa hal itu bisa terjadi? Sekali lagi,
karena kita memiliki Pancasila. Hadirin sekalian yang saya hormati, sekali lagi sebagai bangsa kita harus bersyukur kita mempunyai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa yang digali oleh Bapak Bangsa Bung Karno. Pancasila yang sejak kelahirannya tanggal 1 Juni 1945 mengalami perkembangan hingga menghasilkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 dan disepakati menjadi rumusan final pada tanggal 18 Agustus 1945. Dengan dasar negara Pancasila, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak optimis. Kita harus optimis menyongsong masa depan. Kita harus percaya diri bahwa kita bisa mengatasi semua permasalahan yang ada dalam menuju kemajuan. Bahwa kita bisa memenangkan kompetisi global sebagai negara pemenang. Kita juga harus selalu mengingat apa yang disampaikan Bung Karno di depan sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Bung Karno menyatakan, gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-membantu bersama, amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua, holopis gotol baris buat kepentingan bersama. Itulah syarat utama untuk maju menjadi pemenang, yaitu gotong royong. Hadirin sekalian, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara harus diketahui asal-usulnya oleh bangsa Indonesia dari generasi ke generasi. Pancasila harus diamalkan. Pancasila harus menjadi ideologi yang bekerja. Pancasila harus dijaga kelanggengannya. Maka dengan mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan keputusan Presiden tanggal 1 Juni ditetapkan, diliburkan, dan diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Presiden Republik Indonesia berkenan menandatangani keputusan Presiden tentang Hari Lahir Pancasila